Semua tadi dari Indonesia lah. Ya. Kamu bangsa apa? Chinese. Di luar negara masih berbahasa Indonesia. Ya, karena kita tak bisa bahasa Inggris. Ya. Tak bisa bahasa Mandarin. Tak bisa langsung. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Bertemu kembali bersama dengan Angka. Seperti biasa kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction. Apa yang menarik pada kali ini guys, saya ingin melihat satu video yang mengatakan tentang orang Malaysia terheran-heran yang melihat orang Tionghoa yang berada di Indonesia guys ya. Mereka tidak bisa bercakap dengan bahasa Mandarin, tetapi fasih dan lancar menggunakan bahasa Indonesia guys ya. Bagaimana respon orang Malaysia terhadap orang Tionghoa yang berada di Indonesia? Beda sekali dengan orang China yang berada di Malaysia. Dengan judulnya Malaysia heran Tionghoa fasih bahasa Indonesia, sedangkan China Malaysia tidak faham bahasa Melayu. Wow. Dan ini merupakan dari channel Viral Plus 62. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Yang kita berlama-lama guys, ayo tanpa basa-basi kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Orang Malaysia heran ketika tahu kalau orang Tionghoa Indonesia sangat fasih bahasa Indonesia dan tidak paham bahasa Mandarin. Baik. Tidak paham bahasa Mandarin tapi bahasa Indonesia lancar. Aku mau tanya, Oke. asal mana? Dari Indonesia saya. Oh iya kan? Kata sini mau belajar. Ini belajar, tadi ada tugas, ada homework dari college, suruh datang ke Menontonnya lah. ya, foto atau Oh, semua tadi dari Indonesia lah. ya, Ya. Kamu bangsa apa? Chinese. Chinese. Semua dari Chinese. Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia. Di luar negara masih berbahasa Indonesia. ya, karena kita tak bisa bahasa Inggris. Ya. Tak bisa bahasa Mandarin. Tak bisa langsung. Ya. Tidak pandai cakap Mandarin guys. Orang Malaysia mengatakan kepada orang Tionghoa yang berada di Indonesia, saatnya ketika mereka belajar di Malaysia. Ini guys, tidak pandai cakap Mandarin tapi walaupun berada di luar negara, mereka mampu lancar berbahasa Indonesia guys. Semua Chinese Indonesia seperti itu. Tak bisa bahasa Indonesia saya. Walaupun itu bahasa Yunani punya bahasa. Ya, jadi semuanya Dekat sini semua tak pandai. Dekat Malaysia dia orang tak pakai bahasa Yunani. Sampai terheran-heran ya guys orang Malaysia. Menurut data Nanya-nanyain. yang diunggah di situs statistea.com pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat 1 penduduk keturunan Tionghoa sedunia dengan jumlah mencapai 10,88 juta orang. Diikuti dengan Thailand di peringkat kedua dengan 7,01 juta, barulah Malaysia menempati peringkat ketiga dengan 73 juta. Jadi, apakah rahasia masyarakat Tionghoa di Indonesia lebih fasih berbahasa resmi daripada masyarakat Tionghoa di Malaysia? Sebenarnya persoalan bahasa bukan hanya tentang sekadar percakapan, ia adalah inti kemajuan peradaban suatu negara. Seorang keturunan Tionghoa di Indonesia yang fasih berbahasa Indonesia bukan hanya menunjukkan persatuan dengan berbagai etnis, namun juga merupakan sikap patriotisme. Kita semua tahu bahwa telah dideklarasikan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang berisi 3 janji pemuda. Yang salah satunya berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan kegigihan pemuda kita, selesai sudah masalah bahasa persatuan kita sejak dulu. Sementara dengan Malaysia, hingga kini pun
Mereka masih membahas tentang pembentukan bahasa negara dan tak kunjung selesai, bahkan ketika sudah memasuki tahun ke-70-an mereka. Ada juga yang beralasan karena terdapat banyak etnis yang memiliki bahasa yang berbeda-beda, sebagaimana dua kaum terbesar di Malaysia setelah kaum Melayu adalah Tionghoa dan India. Tapi jika itu alasannya, bagaimana dengan Indonesia yang menurut data BPS memiliki sekitar 1.340 kelompok suku bangsa dari 300 kelompok etnik dan 1.158 bahasa daerah. Meskipun di Malaysia hanya memiliki 3 bahasa, tapi tidak juga terjadi asimilasi. Mengapa? Sebenarnya ada banyak alasan, namun fokus kita kali ini adalah dari segi pendidikan. Di Indonesia tidak terdapat perbedaan sistem pendidikan, tidak hanya kita berbangsa, bertanah air, dan berbahasa yang satu. Tapi kita juga berpendidikan yang satu. Lain hal di Malaysia, mereka memiliki 2 bentuk sistem pendidikan, yaitu sekolah kebangsaan yang bersistem menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Sistem pendidikan yang satu lagi disebut dengan sekolah vernakular yang diantarkan dengan bahasa Mandarin atau Tamil. Namun sekolah vernakular tetap mengajarkan subjek bahasa Melayu dalam pelajarannya, hanya saja ia tak menjadi bahasa percakapan utama oleh anak-anak atau guru. Adanya 2 bentuk ini ternyata malah membuat munculnya bentuk ketiga, yaitu sekolah jenis kebangsaan, yaitu yang lebih dispesifikan untuk keturunan Tionghoa atau Tamil saja. Jika sudah begitu dari dasarnya, apakah semua masyarakat keturunan Tionghoa fasih berbahasa Malaysia? Menurut suatu kajian dari Fakultas Pendidikan Universitas Putra Malaysia, dari 414 pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina, 55% diantaranya tidak fasih berbahasa Melayu. Padahal Tidak dalam fasih Akta berbahasa tahun Melayu. 1967 Malaysia tertulis bahwa bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Iya. Hal ini sangat berkebalikan dengan keturunan Tionghoa, yang bahkan rata-rata dari mereka tidak fasih sama sekali menulis atau membaca bahasa Mandarin. Ini juga terkait dengan suksesnya proses sosialisasi sejak kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Belajar bahasa asing itu sangat bagus, tetapi jangan sekali-kali kita melupakan bahasa ibu kita, yaitu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Dalam suatu liputan CNN, terdapat sebuah reportase tentang seorang veteran Korps Komando atau KK yang kini dikenal sebagai mariner yang berketurunan Tionghoa, bernama Johnny Lim atau Lim Hong Siu. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia, ungkapnya dengan bangga kepada CNN kala itu. Johnny Lim menjadi contoh bahwa jenis tak menghalanginya untuk mengabdi kepada tanah air. Jiwa suatu negara ditentukan oleh jiwa sebuah bangsa. Namun suatu bangsa yang dapat mengobarkan jiwa suatu negara bukanlah bangsa yang terpisah-pisah oleh sekat bahasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih info yang disampaikan oleh admin, guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video telah pun kita lihat dibahaskan, dan ini merupakan satu video yang cukup menarik untuk kita sama-sama berhalusi dan melihat keadaan bagaimana orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Mereka tidak bisa bercakap dengan bahasa Mandarin, tetapi mereka sangat bisa fasih lancar dengan menggunakan bicara mereka itu ataupun bercakap menggunakan bahasa Indonesia. Seperti mana kita dapat lihat ya sebentar tadi, orang Malaysia terheran-heran kenapa orang Tionghoa Indonesia walaupun berada di luar negara tetapi mereka sangat menjunjung ataupun menggunakan juga bahasa Indonesia sebagai sehari-hari. Dan bila orang Malaysia itu bertanya apakah bisa bercakap dengan bahasa Mandarin, mereka terus ungkapkan dengan kata-kata yang jujur tidak bisa bercakap dengan bahasa Mandarin. Jadi itu sudah cukup bagi membuktikan bahwa sesiapa sahaja yang berada di Indonesia guys, amalan mereka yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi
tetap satu. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa utama yang mana dipakai, digunakan oleh semua warga masyarakat di Indonesia. Tidak kiralah dari mana-mana pun, sama ada orang Sunda, orang Jawa, ya orang Batak, ya orang Batam dan sebagainya, tetap mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi guys, dan apa yang saya dapat lihat lagi guys, orang Tionghoa ini ya mereka sangat mengabdikan diri mereka. Mereka sangat menjunjung, mereka sangat bangga sebagai warga Indonesia guys. Dan itu membuktikan bahwa cinta tanah air itu sangat-sangat mendalam. Walaupun mereka mempunyai jalur garis dari keturunan Tiongkok, tapi itu sejarah yang dulu kan guys, catatan sejarah yang mana mereka datang ke Indonesia. Jadi berlakulah guys ya perkembangan ya generasi-generasi singgah pada hari ini, tetapi generasi yang lahir di Indonesia ya dengan keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia, mereka sangat bangga sebagai warga Indonesia guys. Nah, itu adalah sebagai satu pengetahuan juga bagi Uncle, karena ia bisa memberikan kita pelajaran juga buat kita semua. Tapi bagi saya di Malaysia, Chinese Malaysia guys, walaupun mereka kebanyakan mereka tidak fasih dengan bahasa Melayu, tapi ada juga yang memang sangat lancar dan fasih bahasa Melayu. Cuma mungkin dari segi dari segi analisa datanya tuh guys, memang rata-ratanya nggak bisa bahasa Melayu. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Sangat panjang pula kali ini ya guys ya komentarnya. Apapun ini adalah sebagai satu pengetahuan saja, tidak membanding-bandingkan. Ini membuatkan kita pelajaran juga buat diri Uncle dan kepada teman-teman Uncle yang tengah menonton. Jadi guys, itu saja. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.